Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Hasanah dari Prodi Bisnis Digital di Universitas An-Nukoyah. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi adalah semua hal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk mengelola, mengkomunikasikan informasi dalam platform digital. Mulai dari perangkat keras hingga sistem dan proses yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, dan bertukar informasi. Yang pertama ada pendidikan. Di pendidikan ada 3 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada e-learning yang biasanya kita kenal dengan sebutan platform pembelajaran digital. Platform ini memudahkan kita sebagai pelajar dan pengajar menggunakan teknologi informasi dengan mudah. Contohnya adalah cyber teaching, metode pemanfaatan virtual yang memanfaatkan internet, memungkinkan interaksi kita sebagai pelajar dan pengajar tanpa harus bertatap muka. Pelajar dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus terbatas waktu, sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Yang kedua ada perpustakaan digital dan jurnal online. Perpustakaan digital ini menyediakan koleksinya secara digital, tidak lagi terbatas pada buku fisik. Seperti e-books, jurnal elektronik, dan database. Jurnal online adalah jurnal yang diterbitkan melalui platform digital dan kita dapat mengaksesnya melalui internet. Jurnal online ini membantu pelajar dan pengajar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini, sehingga pembelajarannya selalu up-to-date dan relevan. Yang ketiga, ada simulasi dan laboratorium virtual, merupakan lingkungan interaktif yang memadukan simulasi dengan laboratorium, memberikan pengalaman belajar praktis dan interaktif melalui perangkat lunak. Yang kedua, kesehatan. Yang pertama yaitu telemedicine dan konsultasi jarak jauh. Telemedicine ini adalah penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan layanan jarak jauh. Dengan ini, pasien dapat berkonsultasi tanpa harus datang ke rumah sakit, sehingga memudahkan akses pelayanan kesehatan, terutama yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan mobilitas. Yang kedua, ada rekam medis elektronik, biasanya disebut EMR. EMR ini adalah versi digital dari catatan kesehatan pasien yang sebelumnya dicatat secara manual di kartu fisik. EMR ini menyimpan data medis pasien secara terpusat dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Dengan EMR ini, salah satunya adalah mengurangi kesalahan medis dan memudahkan mengakses data atau pemantauan kesehatan terhadap pasien. Yang ketiga ada wearable disease untuk pemantauan kesehatan. Wearable disease ini merupakan perangkat elektronik yang dikenakan pada tubuh untuk memantau kondisi kesehatan secara real-time, seperti detak jantung, tekanan darah, kadar oksigen, dan lain sebagainya. Data yang sudah dikumpulkan dapat diakses oleh pasien maupun tenaga kerja untuk pemantauan lebih lanjut terhadap kesehatan pasien. Dan yang nomor 3 ada bisnis dan ekonomi. E-commerce di Indonesia berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu faktor ekonomi digital. Ada 2 platform yang mendominasi pasar. Yang pertama, Shopee, dan yang kedua, Tokopedia. 2 platform tersebut banyak digunakan di Indonesia. Kita dapat berbelanja di Shopee, Tokopedia, maupun aplikasi lainnya. Juga pembayaran digital memudahkan kita mentransfer uang kemanapun yang kita mau. Contohnya ada aplikasi Dana, OVO, dan GoPay. Kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke bank untuk mentransfer uang ke saudara atau ke teman kita. Dan ada juga sistem manajemen. Contohnya seperti ERP dan CRM. Dan yang nomor 4 ada transportasi. Di sini
yang termasuk transportasi adalah aplikasi navigasi, transportasi online, dan smart traffic system dengan sensor. Contohnya aplikasi navigasi itu seperti Google Maps, dan contoh dari transportasi online seperti Gojek dan Grab. Contoh dari smart traffic system, contohnya memantau dan mengelola arus lalu lintas secara otomatis, atau mengatur lampu lalu lintas secara dinamis berdasarkan volume kendaraan, mendeteksi kemacetan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada pemerintahan. Layanan publik digital adalah pelayanan teknologi digital yang untuk menyediakan berbagai pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, bertujuan untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang lambat dan boros menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Contohnya seperti pajak online dan lain sebagainya. Ada juga website pemerintah untuk transportasi dan komunikasi. Pemerintah menyediakan website resmi yang berfungsi sebagai sarana transportasi informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Situs ini memungkinkan warga mengakses pelayanan publik, informasi kebijakan, serta melakukan pengaduan atau konsultasi secara daring, sehingga meningkatkan keterbukaan dan pelayanan yang responsif. Dan yang keenam, ada kehidupan pribadi dan sosial. Yang pertama, ada media sosial, adalah alat komunikasi yang berbasis internet yang mendukung interaksi sosial secara online. Ada juga smart home, yaitu konsep rumah yang dilengkapi dengan teknologi cerdas yang memungkinkan pengelolaan berbagai perangkat secara otomatis dan integrasi, meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Intinya, teknologi informasi telah mengubah cara manusia hidup dan bekerja, serta penerapan yang luas menunjukkan pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia yang modern saat ini, banyak yang menggunakan teknologi informasi. Kita harus paham betul tentang teknologi informasi. Kita perlu pemahaman dan penguasaan tentang teknologi informasi untuk menghadapi kehidupan masa depan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.